Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biar hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya saudara dan saya sungguh merindukan hadirat Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami rindu datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa hati kami yang menyembah, hati kami yang tulus menyembah, memuji Engkau, mengangkat tangan, mengangkat pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami, hanya untuk menyenangkan Engkau. Biar Engkau menikmati setiap pujian kami, ya Aba. Semua kami umat-Mu yang ada di rumah, bahkan dimanapun kami berada, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menikmati hadirat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dengan iman kami berkata, saat kami menyembah Engkau, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Nyanyikan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan iman kami berkata, saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama dengan iman. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan sekali lagi. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu sekarang. Mari yang ada di rumah, mari sembah Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu ya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, itu yang kami rindukan setiap waktu. Memuji nama-Mu, memuliakan Engkau selama-lamanya. Sebab tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau yang layak disembah. Oh, tiada layak sanda mayara-lamu. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Hiaralamu, saudara-saudaramu. Haleluya, haleluya. Hiaralamu, saudara-saudaramu. Oh, alabaya saudara. Hiaralabaya. Kasih Bapa, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya waktu kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan pilih saudara dan saya untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara yang ada di rumah, bilang begini, kita dipilih. Haleluya. Kasih tahu lagi, kamu dipilih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang dahsyat. Mari bertepuk tangan sama-sama. Jemaat yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi saudara. Come on, lebih dahsyat. Kita dipilih dan dikuduskan. Mari sama-sama dengan iman. Semua. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Semua untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mana tepuk tangannya sama-sama saudara, katakan haleluya. Kita berdiri atas bangsa kita Indonesia. Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan musuh kita. Percaya katakan amin. Mari sama-sama semua. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Haleluya. Untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Boleh tos dong kiri kanan saudara yang ada di rumah. Katakan haleluya. Lagi-lagi semua tepuk tangan. Haleluya. Sekarang saatnya come on, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Tepuk tangannya mana? Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Serukan untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Lagi sama-sama serukan untuk selamanya Dia berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita.
Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Serukan sama-sama semua. Bang, bang, pararam, bang, pararam, bang, pararam, bang, pararam. Yeah. Tepuk tangannya lebih dahsyat. Sorak katakan, haleluya. Wow, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Setuju katakan amin? Amin. Itu sebabnya saudara dipilih supaya saudara melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Sebab roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Mari angkat tangan kita. Dan kami percaya roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga. Kau curahkan roh-Mu atas setiap kami. Supaya kami mampu melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Mari umat Tuhan yang setuju, mari angkat tangan kita. Bagian kami buka hati di hadapan Tuhan. Biar ini doa kita bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Lagi sama-sama. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bersama-sama. Sama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkan-Ku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari angkat tangan kita. Yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Tuhan. Sekali lagi menyembah-Mu. Ku buka hati sama-sama. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
saudara Bapak Ibu Saudara. Mari rindukan Roh Kudus penuhi setiap hati kita, supaya setiap Roh Kudus dalam hidup kita berkuasa penuh. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu, dan mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan kami dengar hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa menit ke depan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya beberapa menit ke depan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Judul khotbah saya hari ini adalah mempercayai Tuhan, sulit atau mudahkah? Jadi saya kasih judul khotbah saya, mempercayai Tuhan, sulit atau mudahkah?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika masa kecil saya ketika SMP kelas 1, papa saya sudah dipanggil Tuhan. Dan semenjak itu, kami sekeluarga menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Kehidupan yang sangat-sangat sulit pada waktu itu. Kehidupan yang jauh daripada ideal dari pemikiran saya sebagai anak. Karena tentu saya berpikir pada waktu itu ingin memiliki 2 orang tua yang lengkap dan keadaan ekonomi yang baik dan semua keinginan, semua kemauan bisa tercapai dan semua idealisme saya bisa dapat saya temukan di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita kehidupan kami tidak begitu mudah. Dan sehingga ketika saya masih ingat ketika saya masih kecil, pendeta saya, mama saya, teman-teman daripada mama saya selalu berkata untuk beriman, mempercayai Tuhan dalam segala situasi keadaan apapun. Tapi pada waktu itu ketika saya masih muda, betapa sulitnya saya untuk mempercayai Tuhan. Sebab ternyata tidak sesimpel apa yang dikatakan banyak orang. Karena saya masih berpikir tentang kehidupan ideal yang saya harapkan. Keadaannya tidak seperti yang saya impikan. Situasinya tidak seperti apa yang saya rindukan. Nah, itu yang membuat saya mengalami kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Nah, saudaraku, ternyata mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Makanya khotbah saya hari ini, saya beri judul Mempercayai Tuhan, Sulit atau Mudahkah? Nah, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata, saudaraku, untuk mempercayai Tuhan, itu kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, idealisme kita sendiri. Kita selalu ingin suasana yang enak, suasana yang kita impikan, suasana yang kita rindukan. Dan semua itu demi kepentingan kita sendiri. Kalau semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita senang dan kita bersuka cita dan kita punya alasan untuk mempercayai Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab berkata bahwa mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu artinya kita harus lepas daripada bersandar dari pengertian kita sendiri. Ternyata, saudara, mempercayai Tuhan itu selalu tidak mudah untuk dilakukan. Karena kita harus melepas pengertian kita sendiri di mana kita punya pemikiran yang ideal. Kita punya pemikiran yang kita inginkan. Dan kita maunya seperti itu. Dan itu harus dilepaskan dulu. Jadi tidak bersandar kepada pengertian itu. Nah, saudaraku, ternyata mempercayai Tuhan tidaklah selalu mudah dilakukan. Nah, saudara, paling tidak saya akan memberikan 2 alasan bahwa mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Yang pertama, saudaraku, bahwa setiap kita memiliki apa yang namanya priority. Priority yang menurut kita itu sangat penting. Priority yang menurut kita itu sangat tidak boleh ditinggalkan. Dan itu berhubungan dengan pride kita atau kesombongan kita. Atau kebanggaan kita. Ya, kita merasa bisa menghandle semuanya dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Kita punya pride, kita punya kebanggaan dalam hidup ini. Bisa saja situasi keadaan yang selalu enak, bisa saja materi, bisa saja semua. Kalau kita punya kecukupan materi, kita punya situasi yang enak, kita bangga, kita pride. Nah, seringkali kita ini punya priority yang bersumber dari itu. Dan itu berhubungan dengan kebanggaan kita semua. Nah, itu yang seringkali membuat kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Bahkan mempercayai siapapun yang kita harus percaya. Betapa sulitnya, saudaraku. Karena apa? Karena kita punya pride. Kita punya kebanggaan tentang situasi yang menurut kita itu sangat-sangat penting buat kita. Nah, itu yang pertama yang membuat kita sulit untuk percaya sama Tuhan atau mempercayai Tuhan. Yang kedua, bahwa kita ini punya satu sifat namanya independen. Artinya bahwa kita berpikir tentang apa yang kita anggap baik. Pokoknya saya punya pemikiran yang seperti ini. Saya punya anggapan yang ideal itu seperti ini. Jadi kita punya independensi atau merasa diri kita punya satu hal yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bahkan Tuhan pun juga mungkin tidak boleh mengganggu dan intervensi dalam hal ini. Nah, saudaraku, 2 hal ini paling tidak. Itu yang membuat kita susah
untuk mempercayai Tuhan. Tetapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa tidak ada orang yang bisa memanage pertanggungjawaban hidupnya setiap hari seorang diri. Saudara, kalau kita punya idealisme, lalu kita punya pride, saudaraku, itu menurut kita punya ukuran sendiri. Dan kita tidak bisa memanage atau mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu atau hidup kita setiap hari seorang diri. Ukuran apa yang benar yang akan kita pakai? Bukankah seringkali ukuran yang dari kita sendiri? Nah, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua? Ternyata tidak bisa. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dengan seorang diri. Jadi kita perlu orang lain untuk mengukur segala sesuatu, dan kita juga perlu Tuhan terlebih. Karena Tuhan yang punya standar, Tuhan yang punya ukuran yang benar dari kehidupan yang kita bangun. Nah saudaraku, makanya saya berkata kepada saudara bahwa kita tetap memerlukan Tuhan. Sekalipun kita memiliki ukuran-ukuran sendiri, punya pride, lalu punya independensi, ya, tapi semua itu tidak bisa kita lakukan dengan ukuran kita sendiri dalam hidup ini. Kita perlu Tuhan. Saudara, kalau seandainya kita memakai ukuran independensi kita, ukuran di mana kita punya priority yang kita anggap sesuai dengan kebanggaan kita, saudara, bisakah kita mengucap syukur setiap hari? Dapatkah kita hidup di dalam kasih setiap hari? Bukankah seringkali ketika keadaannya berubah, tidak seperti yang menjadi kebanggaan kita, kita marah, kita tidak bisa mengucap syukur, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Dan itulah masalahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata kita memerlukan Tuhan. Kita perlu yang namanya bersandar kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan. Nah saudaraku, di awal ini saya ingin memberikan perenungan yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sekali lagi saya berkata, mempercayai Tuhan itu harus kita lepaskan daripada pengertian-pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri. Nah saudaraku, mempercayai Tuhan atau percaya kepada Tuhan itu bukanlah kewajiban. Seringkali kalau kita disebut orang Kristen, maka kita merasa dalam hati kita percaya kepada Tuhan itu seperti kewajiban, harus. Walaupun kadang-kadang kita tidak tulus, saudaraku. Seringkali kita tidak tulus. Keadaannya seperti ini, situasinya seperti ini. Uang kami terbatas, situasinya sulit, usaha kami juga sulit. Tapi kita dituntut harus percaya, sepertinya seperti kewajiban. Saudaraku, sebenarnya saya mau berkata, percaya atau mempercayai Tuhan bukanlah kewajiban, tetapi merupakan hak istimewa, privilege, hak istimewa yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi ketika Anda dan saya ini percaya kepada Kristus, mempercayai Tuhan, itu adalah hak istimewa. Ketika kita berada di dalam Kristus, bahwa mempercayai Tuhan, itu adalah hak istimewa yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang stabil, penuh damai sejahtera, dan dipenuhi dengan sukacita. Jadi kalau saudaraku ingin hidupmu dipenuhi dengan kestabilan, hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera, hidupmu dipenuhi dengan sukacita, maka Anda harus mengerti bahwa mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu hak istimewa yang diberikan kepada setiap kita yang ada di dalam Kristus. Jadi itu bukan kewajiban, saudaraku. Jadi seringkali pola pikir kita ini salah. Jadi seperti kita dipaksa, sekalipun keadaannya seperti ini, kita dipaksa untuk mempercayai, sehingga kita terpaksa untuk mempercayai. Tapi saya mau berkata kepada saudara, bahwa mempercayai Tuhan atau percaya kepada Tuhan itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kita lebih stabil, walaupun keadaannya tidak seperti yang kita inginkan, tidak ideal seperti yang kita mau, tetapi kita akan lebih stabil dalam hidup ini ketika kita mempercayai Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam hidup ini. Sekalipun badainya belum berhenti, sekalipun situasinya belum berubah, tetapi kita dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita, dan hidup dalam kestabilan, tetap dan tidak goyang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, maka diri kita terbuka untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan berkata,
dan meminta kita untuk percaya kepada Dia, karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kerohanian kita akan menjadi baik. Hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga kita akan lebih baik. Perasaan kita, emosi kita akan lebih baik. Keuangan kita, finansial kita juga akan lebih baik. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik ketika kita mempercayai Dia. Sebab Dia akan memberikan kerohanian yang baik. Sekalipun keadaannya mungkin belum berubah, tetapi kerohanian kita akan tetap stabil. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan orang lain akan terjaga dengan baik. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada. Perasaan kita, emosi kita akan lebih baik. Sekalipun keadaannya belum berubah, kita akan tetap damai sejahtera. Bahkan finansial kita itu akan lebih baik. Maksudnya adalah mungkin keuangan kita terbatas, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat ketika kita perasaan kita, emosi kita baik, maka keuangan kita juga akan terjaga dengan baik. Tuhan akan memberikan hikmat buat hidup kita untuk mengelolanya dengan baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa. Dan saya juga mau berkata kepada saudara, mempercayai Tuhan itu adalah hal yang besar di mana kita menunjukkan rasa hormat kepada Dia. Saya ulangi, bahwa mempercayai Tuhan itu adalah hal yang besar di mana itu merupakan cara kita menghormati Tuhan. Saudara, saya kasih contoh, kalau Anda bertemu dengan seseorang itu berbicara banyak hal, lalu kemudian Anda mempercayai apa yang dikatakan oleh orang itu, maka itu bagi orang yang berkata kepada saudara, itu merupakan sebuah penghormatan. Dan bagi saudara, bagaimana Anda mendengarkan, Anda mempercayai apa yang diomongkan, itu adalah cara Anda menghormati dia. Nah, demikian hal yang sama. Ketika Tuhan berkata, percayalah kepadaku, firman-Ku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Ku itu ya dan amin, kata Tuhan. Kalau Anda mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, berarti itu cara Anda menghormati Tuhan. Jadi ketika Anda percaya kepada Dia, maka Anda sudah menunjukkan sesuatu hal yang besar lewat hidup saudara, bagaimana Anda menghormati Tuhan. Nah saudaraku, mari hari-hari ini situasinya mungkin tidak mudah. Kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Tidak ideal seperti yang kita pikirkan. Tetapi ada undangan, ada hak privilege, ada hak istimewa bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus, yaitu percaya dan mempercayai Tuhan. Saudara, ketika Anda percaya dan mempercayai Tuhan, Anda sedang menghormati Tuhan. Anda sedang memberikan rasa hormat kepada Tuhan yang memanggil saudara, yang menciptakan saudara, dan yang menebus hidup saudara. Sekali lagi saya berkata, mempercayai Tuhan itu hak istimewa yang disediakan Tuhan bagi kita. Dia mengundang kita untuk mempercayainya. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, kita akan masuk dalam kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan kehidupan yang berbuah. Pak, bisakah berbuah di saat musim tidak baik? Pertanyaannya demikian. Bisakah kita berbuah di saat kondisi yang sulit? Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Anda mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Dia, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya mau musim apapun, mau cuaca kayak apapun, mau keadaannya enak atau tidak enak, tetap akan mengeluarkan buah, akan tumbuh segar. Nah, jadi saudaraku, di saat sulit yang kita hadapi hari-hari ini, di situasi yang tidak mudah yang kita hadapi hari-hari ini, bukanlah berhenti buah dari kehidupan kita. Itu bukan satu cuaca atau keadaan yang mampu menghentikan untuk kita berbuah. Tidak. Sebab pada saat Anda mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, maka Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim apapun, itu akan mengeluarkan buah setiap hari dan setiap waktu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika Anda mempercayai Tuhan, Anda masuk dalam dimensi kehidupan
yang menurut saya kehidupan yang tidak wajar dalam pengertian positif. Orang berkata, bagaimana bisa berbuah musim seperti begini? Tetapi kenyataannya bisa berbuah. Karena apa, saudaraku? Karena Anda ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena Anda mempercayai Tuhan dan Anda bersandar kepada Tuhan sehingga Anda tetap bisa berbuah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita mempercayai Dia di segala waktu, di segala keadaan. Saudaraku, artinya Tuhan ingin kita berbuah setiap musim, setiap kondisi yang ada. Jadi jangan jadikan alasan situasi hari ini menjadikan Anda tidak berbuah. Anda tetap bisa berbuah karena Anda berbuah bukan karena cuaca. Anda berbuah bukan karena musim. Anda berbuah karena Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yaitu ketika Anda mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan saudara hari ini. Mungkin Anda sedang mengalami masalah, mungkin Anda sedang mengalami situasi yang sulit hari-hari ini. Tetapi saudaraku, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan saudara hari ini. Mungkin Anda berkata, Pak, ini masalahnya kecil, tapi cukup berpengaruh. Tetapi saya berkata, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan saudara sekalian. Nah, saudaraku, kita harus belajar setiap hari untuk mempercayai Tuhan tanpa batas-batas. Saudaraku, sekali lagi saya berkata, kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan tanpa batas-batas. Artinya tidak ada batas-batas yang kita tetapkan untuk percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ada batas-batas yang kita buat. Jadi mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan tanpa batas-batas. Dan memiliki iman melewati berbagai alasan-alasan. Saya ulangi lagi. Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan tanpa batas-batas. Jadi jangan ada lagi batas yang Anda buat untuk percaya kepada Tuhan. Mau situasinya mustahil sekalipun, tetap aja percaya Tuhan, mempercayai Tuhan. Jangan batasin sesuatu yang mustahil itu menjadi penghalang saudara untuk mempercayai Tuhan. Tapi jangan batasi itu. Dan miliki iman yang melewati berbagai alasan-alasan. Jadi sekalipun ada alasan untuk tidak percaya, tidak beriman, saudaraku, singkirkan itu. Mau alasan apapun, singkirkan itu. Jadi miliki iman dan tetap percaya melewati berbagai alasan-alasan. Sekalipun ada alasan untuk tidak percaya, tapi tetaplah percaya. Alkitab banyak menceritakan tentang hal itu. Saudaraku, kita ingat Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, mereka dimasukkan ke dapur perapian. Dan sesungguhnya secara manusia tidak ada alasan bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Karena situasinya sulit. Dan hari itu sepertinya Tuhan tidak menolong. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego itu memiliki iman yang melewati berbagai alasan-alasan. Saudaraku, ini kehidupan yang luar biasa. Mari hari ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Dan ada alasan-alasan untuk kita tidak mempercayai Tuhan. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan melewati berbagai alasan-alasan apapun. Dan kita tetap mempercayai Tuhan tanpa batas-batas. Saudaraku, iman atau percaya adalah pokok dari dan inti undangan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan mengundang kita untuk percaya kepada Dia, percayalah kepadaku, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Intinya, pokoknya adalah iman itu sendiri. Jadi Tuhan mengajak kita untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Tadi, melewati semua batasan-batasan dan tanpa batas-batas, dan melewati berbagai alasan-alasan. Jadi, iman percaya kita itulah yang akan terus memelihara kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaannya sulit, maka kita sedang memelihara kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan yang ada dalam hidup kita itu akan menghubungkan kita kepadanya, kepada Dia setiap hari, saudaraku, di dalam situasi yang tidak enak itu, dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, dalam situasi yang sulit itu. Ketika kita memiliki iman, iman itu memelihara kehadiran Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Dan iman itu juga
akan menghubungkan kita kepada Tuhan setiap hari. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita bisa memelihara kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari di masa sulit. Lalu kita bisa punya iman yang menghubungkan kita kepadanya setiap hari di masa sulit. Maka kuasanya yang tak terbatas itu akan datang di dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata begini. Ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kita. Saya ulangi, ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kita. Saat itu iman berakhir dalam diri kita. Saya ulangi, ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kita. Saat itu iman berakhir dalam diri kita. Dan ketika iman mulai bekerja dalam diri kita, saat itu kekhawatiran berakhir dalam diri kita. Saya ulangi supaya Anda tangkap ini baik-baik. Ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kita, saat itu iman berakhir dalam diri kita. Ketika iman mulai bekerja dalam diri kita, saat itu kekhawatiran berakhir dalam diri kita. Ketika iman itu menguasai hidup kita, kekhawatiran itu berakhir dalam diri kita. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, sekalipun di masa sulit. Ketika iman mulai bekerja di dalam diri kita, saat itu kekhawatiran sekali lagi berakhir. Tapi sebaliknya, ketika kekhawatiran mulai menguasai kita, iman akan berakhir dalam diri kita. Jadi ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kita, saat itu iman berakhir dalam diri kita. Dan ketika iman mulai bekerja dalam diri kita, kekhawatiran akan berakhir dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mempercayai Tuhan, sesungguhnya yang terjadi adalah kita percaya sepenuhnya kepada pribadinya. Bukan hanya kepada janjinya, tapi kepada pribadinya yang dapat dipercaya. Jadi iman itu bukan hanya percaya kepada apa yang diucapkannya, tapi kita percaya kepada pribadi yang mengucapkannya, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu dapat dipercaya. Tuhan itu setia. Nah, disinilah keyakinan kita untuk menyandarkan diri, membuat pikiran kita rest di atas pribadi yang dapat dipercayai itu, yaitu Tuhan. Seringkali kita susah untuk bersandar kepada Tuhan karena kita lupa, kita hanya percaya kepada janjinya. Nah, ketika kita hanya melihat janjinya, kita berkata begini, apa benar ya janjinya? Sebenarnya pertanyaan apa benar janjinya tidak perlu terjadi ketika kita percaya, yakin akan pribadinya, akan Tuhan yang berjanji itu adalah pribadi yang setia. Nah, saudaraku, iman itu bukan hanya percaya kepada janjinya, tetapi percaya kepada pribadinya yang mengucapkan janji itu. Nah, hari ini kita sama seperti kalau kita ngomong sama orang lain. Bukan sekedar janjinya, ucapannya yang kita percaya, tetapi pribadinya, siapa yang mengucapkannya itu. Itu yang membuat kita yakin. Dan kalau memang pribadinya itu dapat dipercaya, maka kita yakin terhadap ucapannya. Sama, kalau kita yakin terhadap Tuhan yang setia itu, pribadi yang tidak pernah ingkar janji, maka kita dengan mudah akan percaya kepada apa yang diucapkannya. Dan itu juga akan lebih mudah membuat kita bisa menyandarkan pikiran kita, rest di masa sulit, tetap percaya kepada Tuhan. Dan sehingga ketika kita mempercayai Tuhan seperti itu, maka beban yang berat itu tidak lagi ada pada kita. Sekalipun persoalannya masih ada, tapi itu tidak menjadi beban yang berat. Jadi mempercayai Tuhan itu sangat memungkinkan kita untuk hidup tanpa beban yang berat. Pak, masalahnya masih ada, tetapi beban tidak lagi ada dalam hidup kita. Itu bukan menjadi beban yang berat, karena kita sudah menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya berkata ketika kita mempercayai Tuhan, maka itu bicara soal pribadinya Tuhan. Jadi bukan sekedar janjinya, tapi pribadinya Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengenal pribadi Tuhan hari ini? Apakah engkau mengenal sifat-sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan? Semakin engkau mengenal pribadinya, semakin engkau mengenal sifat-sifat pribadi Tuhan, semakin mudah engkau mempercayai Tuhan dan engkau menyandarkan hidupmu di dalam tangannya. Saudaraku, saya percaya, saya tahu bahwa life is not always fair. Saya ulangi,
life is not always fair. Jadi hidup itu tidak selalu fair. Nah, kalau hidup tidak selalu fair, lalu apa solusinya, Pak? Saya berkata kepada saudara, life is not always fair, but God is. Jadi artinya hidup itu tidak selalu fair, tetapi hidup itu adalah bicara tentang Tuhan. Jadi kalau Anda temukan sesuatu yang tidak fair di dalam kehidupan ini, maka Anda harus tahu bahwa kehidupan ini bukan bicara soal fair atau tidak fair, tapi kehidupan ini bicara tentang Tuhan. Kalau Anda temukan yang tidak fair di dalam kehidupan ini, maka Anda tahu bahwa hidup ini bukan bicara itu, tapi hidup itu bicara tentang Tuhan. Di situasi yang tidak fair itu ada Tuhan di sana. Jadi kalau Anda lihat, Pak, saya sudah bekerja keras, membangun usaha saya sekian tahun, tiba-tiba ada masalah pandemi ini, dan kemudian usaha saya mengalami penurunan. Hidup ini tidak fair. Ya, hidup memang tidak fair. Kita tidak pernah bisa kontrol situasi yang ada dalam dunia ini. Tidak pernah bisa kontrol. Tetapi ingat bahwa hidup ini selalu bicara tentang Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Tuhan yang menciptakan semuanya. Di dalam hidup ini ada Tuhan. Jadi kalau hidup itu Anda nilai hanya sejauh fair atau tidak fair menurut pandangan dunia ini, Anda akan tersesat. Anda akan kecewa. Anda akan putus asa. Saudara, hidup ini adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Jadi memang tidak fair, tetapi hidup ini tentang Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, maka Anda akan temukan bahwa hidup ini tidak lagi sekedar fair atau tidak fair, tapi hidup ini adalah sebuah kesempatan di masa sulit sekalipun kita tetap bisa berjalan bersama Tuhan dan kita tetap akan berbuah. Dan kita tetap akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang selalu bekerja di dalam diri kita dan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan di berbagai situasi dan keadaan yang ada. Dan kita tidak akan kehilangan damai sejahteranya. Kita tidak akan kehilangan sukacitanya. Kita tidak akan kehilangan hal-hal yang lain yang positif dalam hidup ini. Karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi bukan karena keadaannya, tapi Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi sekali lagi saya berkata hidup ini memang tidak fair. Tetapi hidup ini bicara tentang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempunyai keyakinan kepada Tuhan itu begitu penting. Saudara, ketika keyakinan itu kuat di dalam diri kita untuk percaya kepada Tuhan, keyakinan akan Tuhan, kehidupan tidak akan menjadi berat. Kita mempunyai keberanian dalam hidup ini menghadapi tantangan, disertai sukacita dan pengharapan yang sangat tinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki keyakinan di berbagai area kehidupan. Umpamanya contohnya, kalau saya seorang pelaku bisnis, saya punya keyakinan dalam bisnis bahwa saya punya ilmu dan saya punya kemampuan untuk menjalankan bisnis itu. Saya punya keyakinan bahwa saya akan berhasil. Oke. Lalu seorang seniman atau seorang yang lain di bidang apapun, seorang pendeta sekalipun berkata bahwa saya punya keyakinan bahwa saya akan menjadi seorang pendeta yang berhasil. Jadi setiap orang di bidang ilmunya masing-masing punya satu keyakinan di berbagai area kehidupan mereka. Tetapi saudaraku, kita menjadi yakin dalam semua area kehidupan, perhatikan, dalam semua area kehidupan hanya melalui percaya dan mempercayai Tuhan. Jadi ketika Anda percaya dan mempercayai Tuhan, bukan hanya area-area tertentu Anda punya keyakinan, Anda yakin, tetapi Anda punya keyakinan atas seluruh kehidupan saudara, termasuk pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan semuanya dalam seluruh area kehidupan saudara. Anda punya keyakinan semuanya. Sebab apa? Sebab Anda percaya kepada Tuhan. Anda mempercayai Tuhan. Luar biasa. Ketika Anda mempercayai Tuhan, Anda punya keyakinan atas seluruh area kehidupan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pendidikan saudara, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi keyakinan kita itu di atas dasar pribadi Tuhan yang kita kenal. Sifatnya, karakternya, dan kebenaran firman-Nya yang dapat dipercaya. Bukan di atas dasar perasaan kita. Sebab perasaan kita bisa berubah-ubah. Saudaraku, saya berkata dan saya tutup bahwa mempercayai Tuhan itu adalah satu keyakinan kepada satu pribadi yang kita percayai.
yaitu Tuhan atau Yesus. Sekali lagi saya ulangi, mempercayai Tuhan itu adalah keyakinan kepada satu pribadi yang kita percayai. Ingat, kepada satu pribadi, bukan hanya sekedar janjinya, kepada satu pribadi yang kita sungguh percayai, yaitu Yesus. Nah, saya berdoa, saudara, bahwa judul khotbah saya mempercayai Tuhan, sulit atau mudahkah? Saudara, biarlah ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama di masa-masa yang tidak mudah ini. Saudaraku, cek hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, mempercayai pribadinya, kita mengenal sifatnya, bukan hanya sekedar janjinya. Saudaraku, dan saya tahu hidup ini tidak fair juga, memang iya, tetapi saudaraku, hidup ini bicara tentang Tuhan. Artinya ketika Anda menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini, di situ ada jawaban semuanya. Dalam semua aspek kehidupan saudara. Jadi Anda ketika mempercayai Tuhan, Anda tidak hanya yakin pada satu bidang area dalam kehidupan saudara, tetapi seluruh area kehidupan saudara, Anda akan punya keyakinan yang kuat. Dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan itu adalah jawaban di atas semuanya. Anda tetap bisa berbuah, Anda tetap penuh damai sejahtera, sukacita, dan Anda tetap yakin di seluruh area kehidupan saudara karena Anda mempercayai Tuhan. Terimalah undangan Tuhan untuk mempercayai Dia di masa sulit, karena ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu yang sederhana ini akan memberkati kami semua. Kami percaya Engkau tidak pernah lalai, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Berkati setiap umat-Mu di masa-masa sulit ini, tuntun dan hantarkan kepada pintu kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tangan kita dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga haleluya tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Kami terima dimensi yang baru atas hidup kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Sebab kasih yang limpah dari Allah Bapa buat hidup kami naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus
membuat perjalanan hidup kami pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tangga kami disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.